Man ra'aitul munkara fayughayyiru biyadi. Man ra'aitul munkara fayughayyiru biyadi. Man ra'aitul munkara fayughayyiru biyadi. Susahnya segi balaghah itu kalau tidak mencerna benar-benar repot, walaupun nahwunya tepat. Kayak ada satu hadis, man ra'aitul munkara fayughayyiru biyadi. Man ra'aitul munkara fayughayyiru biyadi. Man ra'aitul munkara fayughayyiru biyadi. Fa in lam yastati fa bilisani. Fa in lam yastati fa biqalbi. Dalika, kalimah dalikanya ini yang jadi masalah. Marjaknya dalika itu kepada qulub atau kepada yad, apa kepada lisan, atau semuanya, lihat walis. Kita bisa membuka tarikh-tarikh bagaimana Rasulullah didatangkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat sambungannya tugasnya lagi. Arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insa. Arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insa. Basyiran wa mubasyiran wa nadhira bil huda wad dinil haqqi. Ila akhir ayat. Satu lagi, u'idtu liutamima makarimal akhlak. Menyambung. Intinya dari mana sumbernya seperti itu? Dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, di sini hebatnya. Nek coro Jawa itu lebih luas. Sebab sesuai nahumnya, teman-teman yakti nekaaken ingsun kum marang sliramu. Teman-teman yakti nekaaken ingsun kum marang sliramu. Laqad ja'akum rasulun, utusan. Ini di Indonesia kira rada repot ya. Saya belum lihat ada Habib yang ngajarin kita baca Fathul Mu'in misalnya. Ada juga selawatan, ceramah. Termasuk Abah Lutfi, belum pernah saya melihat beliau baca kitab kuning. Yang ada adalah ceramah. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Tapi dia penceramah. Kenapa? Karena ulama harus bisa baca kitab kuning. Syarat ulama itu mampu membaca kitab kuning sebagai satu syarat utama orang memahami agama. Bagaimana orang tidak bisa baca kitab kuning, mampu memahami agama dengan benar? Paling dia dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah. Kalau dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah, itu tidak bisa istinbat. Kenapa? Karena Al-Quran berbahasa Arab, Al-Hadis berbahasa Arab. Cara memahami Al-Quran dan Hadis itu hanya bisa dipahami oleh dia yang baca kitab kuning. Tapi saya belum lihat ada Habib. Nah, ini semerep suaranya siapa semerep? Suaranya sinten? Semerep dah? Masuk gak diten? Saman kandani ya? Ini saman kandani mekeng ya? Dia kan branding diri kayak ulama besar, ya, pimpinan thariqah se-Indonesia. Jadi mursyidnya para mursyid, bahkan membranding pimpinan thariqah sedunia. Dandanannya juga keren. Tapi ini loh, oleh-oleh nggak mendahulukan ilmu. Yang kasihan umat kadung begitu percaya dengan penampilannya, ternyata ngetin ke bawah. Mana nyun sewu, ayatnya itu wama arsalnaka illa kafatan linnasi basyirau wa nadhira. Ngoten niku ayate. Tapi dhek nyun sewu maca kan gak karu-karuan tadi. Ya. Wa arsalakallahu ila kafatin napa jinnan wa insan tambahi. Nah tentu nambah-nambahi ayat oleh disengaja nggih kafir. Ngerubah-ngerubah ayat kalau disengaja kafir. Kalau nggak disengaja bahaya buat orang awam.
Orang Arab menganggap dia alim tenan, dicekeli tenan, dipercaya tenan, tiba keliru. Terus memaknai laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasulun itu fa'il bukan maf'ul. Harusnya laqad ja'a teman-teman teko kum marang sira kabeh. Sapa sing teko rasulun rasul utusan. Tapi apa dia maknai? Laqad ja'akum yakti teman-teman nekake sapa ingsun. Ingsun Allah kum marang sira kabeh nekake rasulun ing rasul. Rasul iku fa'il kok ing iku gimana? Nah, niki contoh baru rawuh. Mohon jamaah mengikuti orang, mengikuti dawuhnya orang itu jangan hanya melihat brandingnya, jangan hanya melihat penampilannya, tapi benar-benar lihat kapasitasnya, lihat keilmuannya dan melihat track recordnya, melihat rekam jejaknya. Dari dulu nggak pernah neko-neko, dari dulu nggak pernah mencele, nggak pernah kontroversial, lurus. Kalaupun sesekali salah, yuk kabeh wong tahu salah, tapi bukan disengaja. Ketika orang itu track recordnya baik, kapasitas juga oke, maka dia berdandan kayak apapun ya tetap itu yang jadi panutan. Bahkan andai orang yang nggak suka menyebutnya hewan, binatang, anjing, babi atau apa, ya kita tetap manut dia wong nyatana alim. Tetap manut dia wong nyatanya nyun sewu rekam jejaknya nggak suka menipu, nggak berbohong, nggak berkhianat, nggak gendaan. Rekam jejak oke, kapasitas juga oke. Paham nggih? Ngene kudu tegas para rawuh. Ojo sampai diapusi dengan penampilan. Lalu nyun sewu konco-konco politik cek gampangnya memberi titel kiai haji. Nek mboten duwe track record sebagai kiai, meskipun nyun sewu gara-gara duduk sebagai pengurus organisasi, ketua atau apalah, lalu diberi gelar kiai haji, ya kita tetap mboten ngarani kiai haji, wong pancen nyatane nggih mboten ngalim. Sakniki modele diundang kampanye dalil didik wis diarani kiai haji, diserbani wis diarani kiai haji. Mungkin jadi pengurus organisasi wis diarani kiai haji. Padahal dia jadi pengurus organisasi, jadi ini lo kadang nyogok-nyogok. Saman mireng dawuh Ki Said wingi Tenggasek. Nggih peristiwa muktamarnya. Kan jadi karena main ini kita. Lah ngoten niku mesok gara-gara jadi pengurus saya malah disebut kiai haji. Nek cara kula titel kiai haji niku nggih orang yang harus jelas track recordnya. Mondok neng di Mas Lirboyo, Langitan, Kali Peloso, pirang tahun, sak menit tahun. Dan nyatanya di rumah kita pinggir berlemari-lemari. Lalu perjuangannya Masya Allah sergap, rutinan yang ranting purun, rutinan yang kondok kandang purun, mulang yang langgar terima sorokan Quran purun, mulang jurumiyah purun tanpa gaji bertahun-tahun. Niki lho para rawuh. Karakter jiwa kekayaannya nyata, berjuang bertahun-tahun tanpa pamrih, tanpa ada sesuatu. Terus suwe-suwe mendapat kepercayaan masyarakat ngekekne pondok, duwe santri tenan. 10 tahun 15 tahun membimbing santri, alumni yo ngalim-ngalim. Lelek muridnya ngalim, masuk gurune ora ngalim. Catatan alumni 3 pondok besar. Catatan bertahun-tahun telaten mulang rutin yang langgaran yang masjid tanpa ada apa-apa. Dan bukti nyata alumni yang duwe murid 3 4 padha ngalim. Lho ngono kuwi lho monggo diarani napa? Monggo diarani kiai. Lah nggih apalagi terbukti ndonga tahlil wis gak ngrepek. Ndonga manakib enggak ngrepek. Ndonga tibaan yo enggak ngrepek. Nalkin mayit yo enggak ngrepek. Artinya memang alim tenan. Berbagai ilmu dia punya. Ngoten niku masih sarunge ngepir, marzuki ngarani kiai. Itu kolek sampean. Hei. Masih melarat kopiah ini sampai nyadam. Apa nyadam ini? Kopiah lek suara diganti-ganti kan rodok abang. Lah gitu. Benih ini ki cepet sitok ketara melarat. Kula tetep ngarani kuwi kiai. Nah, cuma masyarakat ini kadang ndelok pakaiane. Ndelok penampilane, ndelok posisine di MUI, ndelok posisine di MU dadi apa di NU, ndelok posisine di Muhammadiyah tanpa melihat kiprahnya,
tanpa melihat perjuangannya, tanpa melihat moralitasnya, tanpa melihat track recordnya, tanpa melihat kealiman dan kapasitasnya, tanpa melihat sanad biyen ngaji di mana. Nek cara kula niku wis ngajine jelas, kealiman kapasitasnya jelas, kiprah perjuangannya nyata, 10 tahun, 20 tahun rutin ngisi teng langgar-langgar pindah-pindah tanpa dibayar. Akhirnya dapat kepercayaan dari umat, digawekne pondok ya nyuwun sewu digratisi pisan. Mbak enggak kadek njaluk bayaran. Muridé yang dia ajar keluar alim-alim. Pun nek ngoten niku dadi pengurus NU ya tak arani kiai, ora dadi pengurus NU ya tak arani kiai. Wong liya sing iri ngelok-ngelokne dadi anjing, babi, setan, kula tetep ngarani kiai sing model koyo ngenten niku. Paham nggih? Lek jenengan nyawang dandanane niki wau. Wah, brandinge pimpinan thariqah sak Indonesia. Serbane jos. Coba yo jos ning tibake maca ayat ae koyo ngoten niku. Maca hadis nggih salah. Memaknai nggih salah. Sing masakaken wong awam karang diopo-opo, ruwe mengkui jerene keturunan kenaro. Harus kami bermahabbah mesahkan para rawuh. Clear mboten iki? Ilmu nggih? Ilmu sing dicekili ilmu. Nabi lek dawuh, ala innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Ingatlah para nabi wafat tidak mewariskan dirham maupun dinar, enggak mewariskan materi. Wa innama warathul ilma. Akan tetapi Nabi itu wafat mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa yang dapat ilmu kenabian paling banyak, ilmu syariat, ilmu tauhid, ilmu hakikat, ilmu akidah, ilmu tasawuf, ya siapa yang mewarisi ilmu paling banyak, itu mewarisi Kanjeng Nabi. Siapa? Ulama, al ulama warathatul anbiya. Nah ulama kiai nggih niku wau, pun kula critakaken wau. Situasi ngeten iki kudu tegas para rawuh. Endi sing kena dadekne manutan, endi sing ora kena didadekne panutan. Jenengan teng keluarga kudu tegas, Dik nderek iki ae. Ora usah kuwi, kudu tegas. Teng anak, kula nyuwun pondok teng mriku ya aja, mondoke kene ae. Kudu tegas. Lek mboten koyo-koyo sampean rela njlumprungne putra. Mung oleh keren, oleh penampilan. Kemarin pas tinggasek siangnya niku kajian anak-anak Gen Z enggak? Kalih Gus Rifikil Muslim, kalih ning Imas termasuk napa putu ponakane Mbak Idris Lirboyo. Nah, judulnya generasi Gen Z keren dengan ngaji. Bukan keren dengan gaya, bukan keren dengan penampilan. Ketara budi kan apal Quran keren. Video yang baru saja kita saksikan bersama itu adalah cuplikan dari ceraham sekali bahasa Jawa yang diartikan oleh Pak Habib Lutfi, mengingat saya juga orang Pekalongan dan kental dengan bahasa Jawa. Pak Habib Lutfi mengartikan laqad ja'akum, itu mengartikan teman-teman yakti. Ja'a nakaake ingsun kumarang sira kabeh rasulun, utusan. Ini kacau kalau ditinjau dari sudut ilmu nahwu, karena kalau lakot itu artinya bukan teman-teman yakti, itu kebalik. Yang pas adalah yakti teman-teman. Yaktinya itu mengartikan lam, teman-temannya itu mengartikan kot. Kalau dibahasakan Indonesia berarti artinya sungguh benar-benar. Jadi yang mempunyai arti sungguh itu lamnya, kemudian kot itu artinya benar-benar. Atau dalam bahasa nahwunya bahwa kot itu adalah berfungsi untuk taukid atau menguatkan. Jadi ja'a di situ bukan artinya nekaake tapi teko. Jadi mendatangkan dan datang itu beda. Lah Pak Habib Lutfi mengartikan mendatangkan bukan datang. Di situ kum itu kedudukannya menjadi maf'ul, bukan artinya marang. Kemudian failnya itu ada pada lafaz Rasulullah. Jadi yang benar begini artinya laqad ja'a, yakti teman-teman teko ing sira kabeh sapa rasulun utusan. Jadi ja'a itu fi'il madhi yang
mana fi'il tersebut fi'il muta'ati. Fi'il muta'ati itu fi'il yang pengamalannya itu bisa sampai maf'ul. Di situ buktinya kum itu menjadi maf'ul dan rasulun itu menjadi fa'ilnya. Nah, di situ kesalahan Pak Habib Lutfi dalam mengartikan lakot ja'akum. Dalam di situ adalah lam kosam. Lam kosam itu lam sumpah, bukan lam ibtida. Jadi ayat itu mengira-ngira lafadz wallahi yang terbuang. Kalau saya kira-kira itu asal lafadznya begini, wallahi qad ja'akum rasulun dan seterusnya. Jadi mengira-ngira lafadz wallahi. Nah, itu namanya lam kosam. Nah, untuk seluruh santri di Indonesia, ini akan saya jelaskan ja'a. Ja'a di situ mungkin banyak yang mengira bahwa ja'a di situ adalah fi'il yang lazim atau yang pengamalannya hanya sampai fa'il saja. Ternyata tidak. Ja'a itu adalah fi'il muta'ati yang pengamalannya bisa sampai maf'ul. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan menjelaskan tentang lafaz ja'a tersebut. Di situ ja'anya itu fi'il yang muta'ati. Ya, seperti contoh laqad ja'akum rasulun itu di situ sampai pada maf'ul. Kemudian banyak contoh-contoh yang menunjukkan bahwa ja'a itu adalah fi'il yang muta'ati. Nah, saya mengatakan bahwa laqad ja'akum rasulun di situ lamnya itu lam kosam. Ini menurut pandangan salah satu ulama. Ini saya temukan keterangannya dalam kitab Hasyiah Al-Hudhuri. Dalam kitab Hasyiah Al-Hudhuri dijelaskan laqad ja'akum rasulun dan seterusnya, At-Taubah ayat 128. Fal masyhuru annaha lamul qasam li'anna lamal ibtida la tadkhulu alal fi'li illa fi babi inna kama fil mu'ni wa sumiyat bidzalika li'anna aslaha ad-duhul alal mubtada. Jadi dalam Hasyiah Al-Hudhuri ini menjelaskan bahwa laqad ja'akum rasulun di situ lamnya qasam dan tidak disebut sebagai lam ibtida, karena lam ibtida atau lam yang berfungsi sebagai permulaan kalimat ini tidak bisa masuk kepada fi'il kecuali di dalam bab ina. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Mughni. Lah, disebut lam yang masuk pada permulaan kalimat disebut lam ibtida ini li'anna aslaha ad-duhul alal mubtada, karena lam tersebut pada dasarnya masuk pada permulaan kalimat, makanya disebut lam ibtida. Tetapi dalam laqad ja'akum di situ lamnya lam yang kosam yang artinya sumpah. Dikuatkan lagi bahwa lam itu disebut lam kosam ya karena memang di situ kalau dikira-kira kan lafadznya wallahi qad ja'akum rasulun. Nah, apa itu lam kosam? Lam kosam dijelaskan dalam salah satu kitab. Walamul qasami hiya allati taqa'u fi jawabil qasam taqidan lahu kaqaulihi ta'ala tallahi laqad atharaqallahu alaina wal jumlatu ba'daha jawabul qasam wa qad yakunul qasamu muqaddaron kaqaulihi subhanahu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi lam itu lam qasam yang jatuh sebagai jawab qasam untuk menguatkan dari qasam itu sendiri, yaitu berarti mengira-ngira lafadz wallahi. Jadi mengira-ngira lafadz wallahi qad ja'akum rasulun min anfusikum dan seterusnya. Nah, kalau dalam keterangan kitab ini itu contohnya surat Yusuf ayat 91 yaitu yang berbunyi tallahi laqad atharaqallahu alaina. Di situ qasamnya ditambahkan atau sumpahnya ditambahkan. Jadi lafadz Allahnya itu ditambahkan, baru kemudian laqad atharaqallahu. Di situ baru dimunculkan lam sebagai jawab dari sumpah tersebut. Berarti kesimpulannya laqad ja'akum rasulun min anfusikum ini mengira-ngira lafadz wallahi atau tallahi atau bawahi. Jadi wallahi laqad ja'akum rasulun min anfusikum, cuma lafadz wawahinya dikira-kira. Nah, jadi penjelasan dari Habib Lutfi bin Yahya yang bicara soal nahwu
yang mengurai nahunya laqad ja'akum rasulun min anfusikum ini kacau balau. Saya yakin ketidaktahuan Habib Lutfi, maka saya setuju ketika Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengatakan bahwa Habib Lutfi bukan ulama. Karena untuk mengupas babakan nahwu yang levelnya nahwu dasar saja salah. Itu kan nahwunya nahwu masih dasar, ada dalam kitab nahwu seperti Jurmiyah. Apalagi dalam Emriti itu jelas dikupas. Apalagi dalam Alfiyah Ibnu Malik itu jelas detail penjelasannya. Jadi kesimpulannya adalah Habib Lutfi salah dalam menjelaskan ilmu nahwu terkait ayat laqad ja'akum rasulun dan seterusnya. Jadi untuk mengatakan Habib Lutfi ini ulama tingkat dunia atau level tingkat dunia ini saya sanksi. Maka benar apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bahwa Habib Lutfi bin Yahya ini bukan ulama. Karena syarat menjadi ulama ini nomor satu harus bisa baca kitab kuning. Nah, sementara Habib Lutfi untuk menjelaskan makna laqad ja'akum, baik menjelaskan secara maknanya dan mengupas terkait ilmu nahwu ya saja amburadul dan salah total. Jadi maaf saya katakan belum sebagai ulama. Sangat disayangkan ketika ceramah itu menyebar luas ke jutaan muslim di Indonesia. Mengingat Habib Lutfi ini sudah kadung disebut sebagai ulama dan jamaahnya luar biasa baik di Jawa maupun di luar Jawa. Ini sungguh sangat disayangkan kalau ceramah semacam itu dibiarkan. Itu menyesatkan. Yang pertama, Habib Lutfi salah menjelaskan terkait ilmu nahwunya. Kemudian yang kedua, Habib Lutfi membaca ayat gharib, ayat aneh yang bukan ayat Al-Quran, tapi dianggap sebagai ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Habib Lutfi mengatakan bahwa Bu Istoli Utami Makarimal Akhlak itu sebagai sambungan dari ayat laqad ja'akum. Ini kacau. Al-Quran disambung dengan hadis. Nah, intinya koreksi ini agar diketahui oleh seluruh muslim di Indonesia bahwa ceramah Habib Lutfi itu tidak tepat dan tidak sesuai menurut kaidah-kaidah ilmu yang dipelajari di pesantren.